Ya, terima kasih masih bersama kami di Lunch Talk. Ini tadi kita bicara Julia di tengah-tengah break, ini cukup menarik. Kita masih ada Ibu, ini kita kalau mau nanya kemarin tadi kita sempat terpotong, Bu Brian. Soal potensi penularan. Betul sekali, dan sekarang awareness itu sudah meningkat. Nah, kalau misalkan ada orang yang tidak sadar dia membawa potensi penyebaran virus, ini sebenarnya apa yang harus kita lakukan dan sebenarnya protokol itu seperti apa sih, Bu Brian? Iya. Jadi sebenarnya kan kalau kita berbicara tentang protokol ya, guidance dari WHO itu sudah ada, sudah lama. Tentu saja pakai bahasa Inggris ya. Betul. Dengan konteksnya konteks global, jadi bersifat umum untuk semua negara. Nah, kita berusaha untuk menerjemahkan itu untuk konteks Indonesia. Sekarang protokol yang diinisiatif oleh kami, oleh kawan-kawan kami di kantor staf presiden, sudah kemudian secara resmi diadop oleh Kementerian Kesehatan dan ada payung hukumnya untuk itu, bahkan sudah infografisnya sudah mulai beredar. Itu saja diikuti dengan bahasa yang itu sudah sederhana, menurut saya sudah sederhana ya. Nah, dari sana bisa kita lihat nih, karena gejala dari COVID-19 ini kan disebutnya sebagai influenza like illnesses. Jadi gejalanya seperti apa ya, kalau kita lagi flu gimana sih gejalanya? Demam, kita pakainya 38 derajat Celcius ya paling rendahnya. Kemudian ada batuk, pilek, ada nyeri tenggorokan. Nah, apakah kemudian kita harus panik? Nggak usah, waspada, lagi-lagi waspada, tapi jangan panik. Jangan panik, kita masih boleh mengobati itu selama 2 hari di rumah dengan pengobatan yang ada di rumah, tapi tetap waspada kalau kemudian terjadi gejala yang makin memberat atau kita refleksi ke diri kita. 14 hari yang lalu saya habis dari luar negeri, daerahnya terjangkit, apalagi epicentrum, atau pernah kontak dengan orang yang kita tahu positif. Kan pemerintah udah memberitahu nih, kita tahu kan kalau kita merasa dekat, aku kenal dia, dan pernah dalam 14 hari terakhir kontak dekat. Kontak dekat itu, close kontak itu sekitar 1 meter, 1 sampai 2 meter. Itu berarti itu ada Potensi, ada resiko, betul. ya. Nah, kalau kondisi kayak gitu tuh lain tuh ceritanya. Tapi kalau biasa-biasa saja, 2 hari masih oke, asal stamina tubuhnya bagus dan segala macam. Kalau kondisi memburuk atau tetap ada, silahkan datang ke fasilitas kesehatan kemanapun. Tujuannya apa? Di sana untuk ditapis. Apakah di screening, apakah masuk ke kategori yang disebut dengan PDP. Jadi pasien dengan pengawasan. Biasanya ini sudah ada gejala begitu. Sebenarnya di screen dulu tuh faktor risikonya yang lainnya. Kalau ternyata iya, maka mulai masuk ke ruang isolasi. Ada penanganan khusus, diperiksa spesimennya sampai diputuskan negatif atau positif. Dokter Brian, saya penasaran nih. Soalnya tadi ada berita bahwa seseorang itu kemudian dinyatakan meninggal dunia begitu setelah dia itu belum dipastikan memang positif, tapi kemudian sampel dari darahnya apus tenggorokan ya disebutnya bukan darah ya, untuk bisa memeriksa positif corona ini itu kurang lebih 3 hari. Apakah memang selama itu? Ya. Jadi pemeriksaannya itu ada 2 tahap sebetulnya. Memang tadi saya tidak sampaikan sedetil itu ya. Yang tahap pertama yang disebut dengan metode PCR, sebentar sebelum ke sana, pemeriksaan laboratorium untuk COVID ini yang diperiksa adalah menemukan virusnya. Ya. Nah, itu ada 2 metode pemeriksaan. Yang menggunakan PCR itu kalau yang sekarang kita kan bisa lakukan di Litbangkes ya, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Tapi ini sudah Eijkman dengan UNER itu juga mempunyai kemampuan yang sama karena ada kriteria laboratorium bisa melakukan. Ini kalau hasilnya dia dalam 24 jam itu sebenarnya hasilnya sudah bisa keluar. Oke, kalau 24 jam ya hasil positif negatifnya. Tapi kalau hasilnya negatif, maka pada saat yang sama tuh ada 2 pemeriksaan dilakukan dengan PCR, satu lagi dengan genome sequencing. Yang satunya ini butuh waktu 3 hari. Jadi kalau ini negatif, kita nunggu nih hasil yang 3 hari. Begitu ya? Kalau 3 hari ini bisa jadi positif gitu loh. Nah, kalau ini negatif, maka kita bisa pastikan. Artinya yang 3 hari itu lebih akurat begitu? Bukan, jadi dia lebih luas. Lebih luas. Karena ada corona yang lain, nggak hanya coronavirus kan tidak hanya COVID kan. Oh gitu ya. Ada MERS, ada SARS itu yang satunya dia bisa mendeteksi itu. Begitu. Jadi kalau yang tadi mungkin saya nggak tahu ya, ini secara profesional saja nih, saya bukan sebagai staf kantor staf presiden. Secara profesional bisa jadi yang ini adalah dia negatif untuk COVID-nya, tapi
pas yang 3 hari kalau positif, mungkin positifnya ini corona tapi bukan yang COVID. Baik, Bu Brian, ini terkait masa tadi disinggung juga masalah laboratorium. Ini dari KSP secara profesional. Ini Pemprov DKI Jakarta dan juga Jawa Barat ini sempat menawari diri untuk ikut dilibatkan begitu. Mereka punya laboratorium juga. Ini tanggapan Anda seperti apa? Apakah laboratorium mereka memenuhi standar? Iya. Jadi ini tergantung tergantung kebutuhan ya. Maksud saya begini. Sekarang kapasitas kita Litbangkes itu punya kapasitas untuk bisa memeriksa spesimen sampai 1.000 per hari. Ya. Per hari ya. Kemudian kalau kita ikuti yang disampaikan oleh juru bicara, kita kan sudah ada kit yang datang untuk reagennya itu untuk bisa memeriksa sampai 10.000. Kemampuan kita artinya kita siap dengan reagen itu 10.000. Nah, kemudian sehingga Bapak Presiden pada saat kemarin kunjungan ke Bandara Soekarno-Hatta kan menyampaikan nih, Eijkman dan UNER akan diberi juga wewenang untuk bisa memeriksa. Karena masalahnya adalah untuk memeriksa, pertanyaannya bagaimana dengan daerah? Kalau kasusnya makin merebak, untuk memperpendek waktu, kan ini berarti perlu dikirim ya kalau sekarang ya, itu dimungkinkan. Tetapi ada pertimbangan-pertimbangan, ada hal-hal yang harus dipertimbangkan. Apa aja itu? Satu, jadi tidak hanya masalah Metode pendidikan 2 tahun online dan 1 tahun magang di Berita Satu. tapi juga harus dipertimbangkan adalah yang kedua adalah kapasitas petugas laboratorium untuk memeriksa. Yang kedua, yang ketiga yang paling penting adalah laboratoriumnya sendiri gitu loh. Karena ini kan kita ngomongin periksa makhluk yang berbahaya ya dalam tanda kutip ya. Baik. Jadi harus ada yang disebut dengan biosafety laboratorium. Itu ada level-levelnya. Sampai saat ini yang masih disepakati adalah hanya laboratorium yang disebut dengan BSL 3 yang Apa bisa. itu artinya, Bu? Ya artinya tingkat keganasan dari virusnya itu di level 3 gitu. Itu untuk siapa? Baik. Untuk yang memeriksa. Begitu loh kepentingan itu. Jadi nah ini kan tidak banyak laboratorium yang punya kemampuan itu. Yang saya ketahui memang 3 ini sudah memang confirm Memenuhi sudah. standar lah ya, seperti itu. Masih ada yang lain sebetulnya, tapi selama ini baru dipergunakan levelnya BSL 3 kemampuannya, tapi baru untuk virus yang belum ke human to human waktu itu. Jadi karena punyanya Kementerian Pertanian kalau saya tidak salah. Bisa saja sebenarnya dipergunakan gitu, tapi nanti kita kaji. Itu kewenangannya nanti secara itu teknis sekali ya. Jadi itu nanti yang akan mempunyai kewenangan untuk memutuskan itu tentu saja dari Kementerian Kesehatan di bawah koordinasi Balitbangkes. Oke, ini Jakarta menjadi salah satu sumber ditemukannya corona. Kita akan bahas mengapa Jakarta itu bisa cepat begitu ya mewabahnya. Ya pemirsa, Langsung masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.